Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Duit Grace One. Hari ini kita akan membahas tentang street coffee atau kopi jalanan atau juga kopi motoran yang menjadi sebuah ide bisnis atau juga sebuah ide usaha yang saat ini dilakukan oleh banyak anak-anak muda di Indonesia. Mereka tersebar di berbagai daerah. Ini adalah sebuah ide usaha atau ide bisnis yang harus kita apresiasi. Kita harus beri dua jempol karena apa? Saat ini ekonomi Indonesia memang sedang tidak baik. Perekonomian Indonesia memang sedang mengalami guncangan karena apa? Karena konon katanya ini dipengaruhi oleh situasi global yang sedang tidak menentu, yang sedang tidak baik. Salah satu indikasinya adalah nilai tukar mata uang rupiah. Jadi rupiah ini sekarang terus melemah hingga mencapai ke level 16 ribuan. Nah, tapi ketika ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, ternyata ada banyak anak-anak muda yang mereka tidak mau menyerah dengan keadaan, mereka tetap berusaha dengan sebaik-baiknya, dengan sehormat-hormatnya, mereka membuka ide bisnis, mereka menjalankan ide usaha untuk menjalankan bisnis kopi motoran atau street coffee, atau juga kopi jalanan. Nah, ini juga sebuah tanda bahwa banyak anak-anak muda yang mempunyai semangat untuk berkembang, mereka memiliki keinginan yang sangat tinggi untuk terus maju, ini juga harus diapresiasi. Nah, kita harus mengakui bahwa kopi motoran ini merupakan salah satu opsi bagi para penggemar kopi, bagi para pencinta kopi yang dulu-dulu mungkin ketika mereka ingin ngopi, mereka harus ke coffee shop atau ke warung kopi. Tapi sekarang dengan seiring perkembangan zaman dan juga mungkin dengan keadaan yang serba tidak pasti ini, akhirnya banyak anak-anak muda dan juga sebenarnya banyak orang tua yang mereka mencoba untuk menjalankan bisnis kopi motoran atau street coffee atau kopi jalanan. Kita lihat ada di Jogja, ada di Jawa Timur, ada di Jakarta, dan di daerah lain yang anak-anak mudanya menjalankan bisnis kopi di jalanan atau kopi motoran ini atau street coffee ini. Nah, ini kita bisa mengambil contoh yang ada di Jawa Timur, tepatnya ada di Kediri, tepatnya lagi ada di Pare, tepatnya lagi ada di Lapangan Tulungrejo. Jadi ada anak muda yang dia menggunakan akun Instagram namanya Dokter Kopi. Dia itu menjalankan bisnis kopi jalanan atau kopi motoran ini di lapangan. Nah, ini sebuah hal yang harus kita apresiasi. Silahkan nanti aku sertakan videonya di video ini. Silahkan dilihat di akun Instagramnya, dan juga mungkin untuk teman-teman yang ada di Kediri bisa dilarisi, bisa didatangi bahwa kita harus mengapresiasi perjuangan mas-mas ini yang mencoba untuk berbuat dengan sebaik-baiknya dengan cara berjualan kopi motoran. Nah, hari ini kita akan membahas apa saja modal yang dibutuhkan, berapa modal yang harus dikeluarkan, dan juga apa kendala yang dihadapi oleh para pelaku bisnis kopi motoran ini. Nah, aku mengambil contoh dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh pemilik Dokter Kopi yang ada di Pare di Kediri ini, yang sudah ditulis di akun Instagramnya pada bulan April kemarin. Jadi pemilik Dokter Kopi ini dia mengeluarkan uang sekitar 2.760.000-an rupiah yang digunakan untuk berbagai keperluan, yang digunakan untuk membelanjakan berbagai bahan baku, itu di luar motor. Karena apa? Karena dia mengaku menggunakan motor sendiri, artinya dia sudah punya motor, kemudian dia berinisiatif untuk menjual kopi dengan cara kopi motoran itu tadi atau street coffee itu, kemudian dana atau uang sebesar 2.760.000-an itu digunakan untuk membeli berbagai keperluan seperti bahan baku dan juga peralatan. Nah, ini dia memerinci, ini sangat detail, angka-angkanya sangat detail, apa saja yang dibutuhkan sangat detail. Ini juga teman-teman nanti bisa untuk belajar dari sini, belajar untuk menghitung atau juga belajar untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan ketika nanti teman-teman ingin berjualan kopi motoran ini. Jadi dia, pemilik Dokter Kopi ini menjelaskan bahwa dia mengeluarkan uang Rp300.000 untuk membeli box dan juga uang sebesar Rp800.000 untuk membeli hand grinder. Nah, ini tentu saja menjadi variatif karena apa? Karena ada banyak merek box atau juga banyak hand grinder yang kita bisa beli di berbagai marketplace atau juga di toko offline. Nah, teman-teman nanti tinggal adjust, tinggal menyesuaikan merek apa yang diinginkan atau juga menyesuaikan dengan uang yang dimiliki. Selain itu juga ada timbangan yang harganya mencapai Rp100.000, terus kemudian juga ada dripper yang harganya Rp200.000. Selain itu juga ada ketel yang digunakan untuk memasak air panas untuk menuangkan kopi, itu harganya Rp150.000. Sekali lagi teman-teman bisa adjust, bisa menyesuaikan, bisa memilih varian produk yang tersedia dan juga bisa disesuaikan dengan modal yang teman-teman miliki. Kemudian
pemilik Dokter Kopi yang ada di Kediri, di Pare, di Lapangan Tulungagung ini, dia juga membeli kompor portable yang harganya 100 ribuan. Terus kemudian dia juga membeli paper cup 50 pieces yang harganya 60.000. Kemudian dia juga membeli PLA cup 100 pieces yang harganya 300.000 dan juga termos es yang harganya 150.000. Nah, ini menjadi sebuah angka yang sangat detail, yang sangat bagus. Artinya apa? Artinya teman-teman bisa mengetahui peralatan-peralatan yang digunakan untuk memulai berjualan bisnis warung kopi atau bisnis kopi jalanan atau street coffee ini. Ini nanti teman-teman bisa lihat di akun Instagram dokter.kopi yang ada di Instagram. Terus kemudian beliau ini juga membeberkan apa saja bahan-bahan baku yang dibutuhkan dan juga berapa biayanya. Jadi untuk bahan baku itu ada coffee filter 3 kali 200 gram harganya Rp350.000. Kemudian ada juga kopi robusta 1 kali 500 gram yang harganya Rp70.000. Kemudian ada juga air sebesar Rp20.000 dan juga es batu itu sebesar Rp10.000. Nah, dia pemilik Dokter Kopi ini dia juga mengeluarkan uang sebesar Rp100.000 untuk membeli paper filter. Selain itu dia juga membeli susu kental manis yang harganya Rp20.000. Itu juga menjadi quote and quote syarat karena apa? Karena dia juga menyediakan kopi-kopi kekinian. Itu juga menjadi salah satu daya tarik bagi para penggemar kopi ketika ingin membeli kopi. Karena apa? Karena tidak semua penggemar kopi itu akan menyukai kopi hitam atau kopi tubruk atau kopi robusta arabica, tapi juga kopi-kopi kekinian yang perpaduannya komposisinya terdiri dari kopi, gula aren, es batu, dan juga susu kental manis dan lain-lain. Itu nanti tergantung bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara membuatnya. Terus kemudian pemilik Dokter Kopi ini juga membeli gula seharga Rp20.000 dan juga ada uang kebersihan Rp10.000. Ini hal yang sangat wajar, di mana-mana biasanya mungkin memang ada uang kebersihan. Karena apa? Ketika mereka berjualan, ya mereka mungkin ada sampah, meskipun sudah dibersihkan secara sendiri, tapi mungkin masih ada sisa atau barang-barang sampah yang masih tersisa atau berjajaran di sekitar tempat dia berjualan. Nah, ini ada uang kebersihan Rp10.000, kita harus apresiasi. Karena apa? Karena selain dia mendapatkan profit, dia juga masih memperhatikan kebersihan lingkungan di tempat dia berjualan. Jadi, secara total, uang yang dikeluarkan untuk memulai bisnis kopi motoran atau street coffee atau kopi di jalanan ini, itu modal usahanya, atau modal bisnisnya, itu sekitar Rp2.760.000. Seperti yang aku bilang tadi bahwa teman-teman bisa mengadjust atau menyesuaikan dengan kemampuan teman-teman, kemampuan keuangan, dan juga pemilihan produk yang akan dipakai untuk memulai ide bisnis berjualan kopi ini. Nah, itu tadi juga ada aku bilang bahwa motor memang tidak dihitung. Karena apa? Karena Mas yang jualan Dokter Kopi di Pare di Kediri ini memang dia menggunakan motor sendiri. Nah, ini juga ada quote yang menarik dari pemilik Dokter Kopi ini. Jadi dia ditanya oleh netizen yang tertarik untuk berjualan kopi ini. Jadi dia bilang bahwa dia bertanya bahwa dengan uang 3 juta cukup apa enggak? Nah, dijawab cukup. Yang paling mahal menurut pemilik Dokter Kopi ini adalah kemauannya. Nah, ini merupakan quote yang sangat bagus. Karena apa? Kemauan, meskipun kita punya modal, meskipun kita punya sumber daya, kalau kita tidak punya kemauan, ya kita tidak akan kemana-mana. Meskipun kita mempunyai segalanya, ketika kita tidak mempunyai keinginan, ya kita hanya akan berdiri di satu tempat itu saja. Nah, ini juga menjadi catatan yang menarik. Kalau di Jakarta mungkin ada banyak kopi-kopi Starling, penjual kopi Starling atau Starbucks keliling yang berjualan di jalan-jalan protokol dan juga di jalan-jalan lain. Nah, di berbagai daerah itu juga sudah ada penjualan kopi keliling, tapi dengan konsep yang lebih menggrab atau mendekatkan diri kepada anak-anak muda yang senang kopi, tapi tidak di warung kopi. Karena apa? Karena kita tahu mungkin secara harga warung kopi lebih mahal, tapi warung kopi juga memiliki nilai plus sendiri. Nah, sama-sama ini ada nilai plus dan juga ada nilai minus sendiri. Contohnya saja adalah kalau Dokter Kopi ini adalah kopi street, kopi di jalanan ini atau kopi motoran, tentu saja salah satu kendalanya adalah ketika hujan turun. Artinya apa? Ketika hujan turun ya mereka tidak akan bisa berjualan karena mereka berjualan di tempat terbuka. Sama halnya dengan Starling atau penjual kopi Starling yang ada di Jakarta, di berbagai jalan-jalan yang ada di Jakarta. Ketika hujan turun, terutama hujan yang sangat deras, ya mereka akan berteduh di pinggir-pinggir jalan sehingga mereka tidak kehujanan. Nah,
ketika hujan turun, ketika hujan sedang melanda, itu tentu akan sangat berpengaruh terhadap omset bisnis atau keuntungan yang mereka dapatkan. Nah, ini memang menjadi sebuah kendala tersendiri, sebuah kendala terbesar. Kalau kita bandingkan dengan coffee shop, tentu saja coffee shop lebih proper secara tempat. Karena apa? Karena ketika hujan, pengunjung coffee shop atau penikmat kopi itu akan bisa memilih untuk minum kopi di dalam. Sementara kalau misal di kopi jalanan atau di kopi-kopi motoran ini, mereka memang minum kopi, mereka memang membeli kopi di tempat terbuka, misalnya seperti di lapangan, atau bahkan banyak yang anak-anak muda yang berjualan kopi, mereka itu berjualan kopi di area persawahan. Ini menjadi sebuah catatan menarik karena apa? Ternyata kita tidak harus mengeluarkan dana besar untuk memulai usaha. Yang penting itu tadi seperti yang dikatakan oleh pemilik dokter kopi ini, bahwa modal paling penting itu adalah kemauan, keinginannya sendiri. Nah, ini bagaimana menurut teman-teman? Silahkan kita berdiskusi di kolom komentar. Semoga perekonomian Indonesia baik-baik saja. Semoga para pelaku bisnis kopi motoran, street coffee, dan juga kopi-kopi jalanan ini semakin laris. Semoga usahanya semakin maju, dan juga khususnya untuk dokter kopi yang bahan penjelasannya aku ambil untuk bahan materi video ini, semoga semakin laris. Semoga suatu saat berkembang sangat besar. Dan tidak lupa, semoga ekonomi Indonesia, semoga perekonomian Indonesia semakin baik. Semoga penonton video ini ekonominya juga baik-baik saja. Terima kasih, sampai jumpa.